Pencemaran lingkungan itu apa sih? Pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem biotik. Pencemaran lingkungan sendiri disebabkan oleh berbagai faktor, tapi faktor utamanya adalah manusia. Sadar atau tidak, setiap dari kita pasti pernah berkontribusi dalam proses pencemaran lingkungan. Memang apa saja yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan itu sendiri? Salah satu contohnya seperti penggunaan kantong plastik secara masif, membuang sampah sembarangan, dan juga penggunaan AC yang berlebih. Tingkat pencemaran lingkungan sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, pencemaran yang mengakibatkan gangguan ringan pada panca indera dan tubuh. Yang kedua, pencemaran yang mengakibatkan reaksi fatal tubuh dan penyakit kronis. Dan yang terakhir, pencemaran yang menimbulkan gangguan dan sakit atau kematian dalam lingkungan. Nah, ada 2 jenis bahan pencemaran lingkungan. Yang pertama, degradable, yaitu polutan yang dapat diuraikan secara alami. Sedangkan non-degradable itu ialah polutan yang tidak bisa diuraikan secara alami. Pencemaran lingkungan juga dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan juga pencemaran suara. Yang pertama ada pencemaran air. Apa itu pencemaran air? Pencemaran air adalah sebuah kondisi di mana zat berbahaya seperti bahan kimia atau mikroorganisme mengkontaminasi perairan dan menjadikannya beracun bagi makhluk hidup. Penyebab pencemaran air ada banyak, seperti pembuangan sampah ke sungai, tumpahan minyak ke laut, dan pembuangan limbah industri yang sudah diolah terlebih dahulu. Lalu bagaimana air bisa dikatakan tercemar? Yang pertama yaitu dengan pengecekan kadar pH pada air. Air yang normal memiliki pH 6,6 sampai 7,5. Jika terlalu asam atau terlalu basah, maka air tersebut dapat dikatakan tercemar. Yang kedua adanya perubahan bau, warna, dan rasa pada air. Yang ketiga kenaikan suhu atau temperatur air, dan yang terakhir populasi alga yang terlalu banyak pada air. Air yang tercemar bisa menjadi media penyebaran penyakit, mengganggu organisme di perairan, dan mengganggu pernapasan karena baunya yang menyengat. Jenis pencemaran yang kedua adalah pencemaran udara. Pencemaran udara adalah sebuah kondisi terdapatnya ada satu atau lebih substan, fisik, kimia, atau biologi di udara atmosfer yang jumlahnya berada pada titik yang membahayakan. Di Indonesia, 70% sumber pencemaran udara berasal dari emisi kendaraan bermotor. Selain itu, pencemaran udara juga dapat disebabkan oleh kebakaran hutan, aktivitas gunung berapi, dan pembangkit listrik yang tidak ramah lingkungan. Sumber pencemaran udara terbagi menjadi 2, yaitu sumber polusi udara yang berasal dari alam seperti aktivitas gunung berapi dan sumber polusi dari aktivitas manusia. Pencemaran udara diakibatkan karena adanya zat-zat polutan yang berlebih di udara, seperti karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen oksida, amonia, dan merkuri. Pencemaran udara dapat berdampak pada globalisasi, hujan asam, perubahan cuaca yang ekstrim, dan penipisan ozon. Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah adanya polutan atau ketimbun yang masuk ke tanah dengan sehingga mencemari area permukaan tanah atau bawah tanah. Bagaimana tanah bisa dikatakan tercemar? Tanah dikatakan tercemar dengan 3 indikator, yaitu indikator fisik seperti warna dan tekstur tanah, indikator kimia seperti kadar pH dan kandungan tanah, dan indikator biologi. Tanah dapat tercemar salah satunya karena disebabkan oleh limbah yang menjadi polutan tanah, yaitu limbah organik, limbah anorganik, limbah pertanian, limbah rumah tangga, dan kebakaran hutan. Pencemaran tanah dapat berdampak pada penurunan kesuburan tanah dan bencana alam seperti tanah longsor dan erosi. Jenis pencemaran yang terakhir adalah pencemaran suara. Pencemaran suara adalah gangguan pada sebuah lingkungan akibat bunyi atau suara yang menyebabkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitar bunyi tersebut. Secara alami, manusia memiliki batasan atau kemampuan mendengar suara mulai dari 20 Hz hingga 20.000 Hz. Dalam satuan desibel, angka tersebut berada pada kisaran 140 desibel. Batas maksimum pendengaran manusia terhadap suara adalah 80 desibel. Sehingga jika terdapat sumber suara yang melebihi angka tersebut dapat dikatakan sebagai indikasi pencemaran suara. Banyak sekali contoh pencemaran suara di sekitar kita. Pencemaran tersebut biasanya disebabkan oleh suara teriakan atau suara speaker, suara klakson, suara mesin pesawat, dan lain sebagainya.
Pencemaran suara yang terjadi dapat mengganggu ketenangan atau ketentraman makhluk hidup yang berada di sekitarnya. Setiap pencemaran lingkungan pastinya memiliki penyebab pencemaran itu terjadi dan dampaknya bagi makhluk hidup. Meski begitu, terdapat beberapa cara untuk mencegah pencemaran lingkungan. 1. Dengan melakukan 3R, yaitu reduce atau mengurangi. Yang kedua ada reuse, artinya menggunakan kembali, dan recycle, artinya mendaur ulang. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik. Yang ketiga, menanam pohon. Keempat, menggunakan barang-barang ramah lingkungan. Yang terakhir, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.